Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus tahun 2023, saya akan mengomentari Majelis Ulama Indonesia tolak pembangunan patung Soekarno di Jawa Barat. Ada rencana pembangunan patung mantan Presiden pertama Soekarno di daerah Jawa Barat. Atas pembangunan patung Soekarno di Jawa Barat mendapat penolakan dari Majelis Ulama Indonesia. Padahal di daerah Jawa Barat dibangun patung, terutama patung harimau, sebagai lambang militer Siliwangi, Jawa Barat. Hampir tiap daerah tingkat 2 ada patung harimau tersebut. Di kota Jakarta ada dibangun patung Jenderal Sudirman yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman di pusat kota Jakarta. Tidak ada masalah. Pembangunan patung Soekarno perlu dilakukan sebagai monumen, tujuannya agar para generasi muda jangan sampai lupa atas jasa-jasanya memerdekakan Indonesia, dan sebagai presiden pertama Indonesia hanya melihat patung Soekarno sudah tahu jasa-jasanya yang tidak perlu membaca buku sejarah dulu. Sedangkan patung harimau ada dibangun, apalagi patung pahlawan Indonesia yang berhasil mengusir penjajah Belanda dari bumi Indonesia. Saking besarnya jasa Soekarno membela negara Indonesia sampai dipilih rakyat sebagai presiden pertama memimpin bangsa Indonesia. Aneh saja Majelis Ulama Indonesia yang tugasnya bergerak di bidang agama ikut menolak pembangunan patung Soekarno di Jawa Barat. Majelis Ulama Indonesia seperti tidak ada pekerjaan sampai ikut-ikutan menolak pembangunan patung Soekarno di Jawa Barat. Sebaiknya Majelis Ulama Indonesia dibubarkan saja, mengganggu pembangunan yang mengandung unsur sejarah yang penting selalu dikenang masyarakat atas jasa-jasanya. Sedangkan yang berkaitan dengan tugas utama Majelis Ulama tidak berbuat kedamaian di antara pemilu agama yang berbeda, justru menciptakan kehidupan yang intoleransi sesama pemilu agama yang berbeda. Di samping itu, Majelis Ulama Indonesia dalam melaksanakan tugasnya bersifat diskriminatif. Kalau ada pembakaran Al-Quran yang dilakukan orang Arab di Swedia, langsung dikritik habis-habisan. Tetapi adanya pembakaran gereja, penutupan gereja, pembubaran ibadah Kristen, dan tidak memberi izin pembangunan gereja di Indonesia, diam saja dan tidak ada reaksi apapun. Harapan saya Majelis Ulama Indonesia jangan mencampuri yang bukan urusannya atau kewenangannya terkait pembangunan patung Soekarno, dan jangan diskriminatif dalam melaksanakan tugasnya, terutama atas perizinan pembangunan gereja, agar sejalan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ada rencana pembangunan patung mantan Presiden pertama Soekarno di daerah Jawa Barat. Atas pembangunan patung Soekarno di Jawa Barat mendapat penolakan dari Majelis Ulama Indonesia. Padahal daerah Jawa Barat dibangun patung, terutama patung harimau sebagai lambang militer Siliwangi, Jawa Barat. Hampir tiap daerah tingkat 2 ada patung harimau tersebut. Di kota Jakarta ada dibangun patung Jenderal Sudirman yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman di pusat kota Jakarta. Tidak ada masalah. Pembangunan patung Soekarno perlu dilakukan sebagai monumen, tujuannya agar para generasi muda jangan sampai lupa atas jasa-jasanya kemerdekaan Indonesia, dan sebagai presiden pertama Indonesia hanya melihat patung Soekarno sudah tahu jasa-jasanya yang tidak perlu membaca buku sejarah dulu. Sedangkan patung harimau ada dibangun, apalagi patung pahlawan Indonesia yang berhasil mengusir penjajah Belanda dari bumi Indonesia. Saking besarnya jasa Soekarno membela negara Indonesia sampai dipilih rakyat sebagai presiden pertama memimpin bangsa Indonesia. Aneh saja Majelis Ulama Indonesia yang tugasnya bergerak di bidang agama ikut menolak pembangunan patung Soekarno di Jawa Barat.
Majelis Ulama Indonesia seperti tidak ada pekerjaan sampai ikut-ikutan menolak pembangunan patung Soekarno di daerah Jawa Barat. Sebaiknya Majelis Ulama Indonesia dibubarkan saja, mengganggu pembangunan yang mengandung unsur sejarah yang penting selalu dikenang masyarakat atas jasanya, sedangkan yang bertalian dengan tugas utama Majelis Ulama tidak berbuat kedamaian di antara pemeluk agama yang berbeda, justru menciptakan kehidupan yang intoleransi sesama pemeluk agama yang berbeda. Di samping itu, Majelis Ulama Indonesia dalam melaksanakan tugasnya bersifat diskriminatif. Kalau ada pembakaran Al-Quran yang dilakukan orang Arab di Swedia langsung dikritik habis-habisan. Tetapi adanya pembakaran gereja, penutupan gereja, pembubaran ibadah Kristen, dan tidak memberi izin membangun gereja di Indonesia diam saja dan tidak ada reaksi apapun. Harapan saya Majelis Ulama Indonesia jangan mencampuri yang bukan urusannya atau kewenangannya terkait pembangunan patung Soekarno, dan jangan diskriminatif dalam melaksanakan tugasnya terutama atas perizinan pembangunan gereja agar sejalan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.